Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Universitas Wisnu Wardana. Selamat datang di channel Unida Malang. Saat ini kita memasuki sesi bincang santai yang membahas terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Sobat Unida, mohon dong di like, subscribe, dan share akun YouTube Unida ke teman-teman Sobat Unida. Dalam bincang santai kali ini, kami akan membahas terkait fenomena pagar laut ditinjau dari perspektif hukum agraria. Saat ini hadir di tengah kita Bapak Tulus Wahyono. Beliau merupakan dosen FKIP Universitas Wisnu Wardana Malang, sekaligus advokat yang sangat luar biasa karirnya di tingkat lokal maupun nasional. Baik Sobat Unida, langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Tulus Wahyono. Bapak Tulus Wahyono, selamat datang di Bincang Santai Unida Malang. Terima kasih atas undangannya, dan insya Allah kita diskusi santai saja, nggak usah terlalu kaku-kaku ya kita. Siap. Oke. Pak Tulus Wahyono ini sangat menarik karena ada polemik yang saat ini terjadi di masyarakat, di media sosial khususnya, terkait dengan fenomena pagar laut di Tangerang Selatan. Nah, yang saya baca-baca dari media mainstream, sebenarnya proyek pagar laut nasional ini tujuannya apa? Karena banyak yang mengaku ini adalah milik pemerintah, ada juga yang mengaku ini milik ormas atau memiliki dari perusahaan. Sebenarnya yang terjadi seperti apa, Pak Tulus? Oh iya, kalau dari beberapa yang disampaikan oleh pemerintah, beberapa hal yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa memang di situ sudah ada hak guna bangunan, kemudian ada hak milik. Jadi kita menjadi bingung, loh, laut dipagar, pertama laut dipagar, kemudian ada hak bangunan, ada hak milik. Dari mana ceritanya? Sementara hak guna bangunan, hak milik itu adanya di tanah, bukan di laut. Jadi hak atas tanah, bukan hak atas laut ya. Sehingga itu menarik. Terus kemudian tahu-tahu ada diharuskan untuk kemudian menghilangkannya atau menggusurnya. Kemudian ada menteri yang kemudian dia menyampaikan bahwa kenapa itu barang bukti kok dihilangkan kan gitu. Nah, sementara dari perspektif hukum agraria sendiri, apakah betul hak guna bangunan maupun hak milik itu bisa di atas laut tadi? Nah, kalau kita bicara mengenai laut ya milik negara, jadi untuk kekuasaan negara, bukan hak penguasaan negara. Jadi bukan hak milik perseorangan, apalagi kemudian bentuknya masih bentuk laut, bukan bentuk daratan. Mestinya kalau mau ya dibentuk darat dulu lah. Kemudian ditimbun dulu, setelah ditimbun baru dimintakan haknya. Ini kan tidak ini. Betul. Masih bentuk laut kemudian dipagar. Nah, pemagaran itu kan juga ada sebabnya ya. Seperti rumah dipagar supaya apa? Supaya aman. Nah, ini hak-hak itu dipagar supaya apa? Supaya aman. Nah, kenapa ada beberapa hal yang menurut saya itu memang melanggar lah dari Undang-Undang Pokok Agraria, seperti tadi itu laut kemudian dipagar, yang padahal laut itu bukan milik perorangan, tetapi di dalam penguasaan negara. Negara yang mengatur. Apalagi kalau di dalam hukum adat itu, kalau daerah pantai itu biasanya kalau di Papua itu ada namanya hukum adat, namanya sasi. Jadi hanya yang bisa ngelola ya negara. Masyarakat ini, masyarakat adat sekitar saja, dan itu tidak dalam perlindungan hak atas negara kan gitu, hak penguasaan negara. Jadi negaranya mengatur tapi tidak bisa memiliki, seperti itu. Baik, Pak Tulus, terima kasih. Banyak polemik yang terjadi di sana, terutama kalau kita lihat waktu pagar laut itu dicabut oleh KKP dan juga TNI, gabungan TNI Polri. Itu kan sempat menjadi perdebatan. Siapa yang akan dijatuhkan hukuman? Karena kan KKP menyebut kalau ini dalam waktu 20 hari dicabutnya, itu bisa dijatuhkan
tindak pidana kalau tidak salah. Iya, iya. Tetapi permasalahannya kan tidak ada yang mengaku. Ya. Setelah ditetapkan kemudian ada yang mengaku bahwa ini milik ormas tertentu. Itu seperti apa Pak Tulis? Kalau yang saya baca sih punya ini, jadi hak guna bangunannya punya pengusaha sih, punya pengusaha, terus kemudian hak milik kan punya perorangan. Betul. Nah, ada pengusaha besar di situ yang kemudian ketika disampaikan itu terkait sama PSN, jadi proyek strategis nasional. Nah, setelah ada konfirmasi dari Menteri Erlangga Hartarto, ternyata itu tidak termasuk proyek nasional dan lain-lainnya. Sehingga memang polemik menjadi ini, apa sih yang menyebabkan atau apa sih yang urgensi untuk orang berani kemudian membuat pagar laut itu. Ternyata setelah ditinjau ulang, ternyata dari ujung mana Jawa Barat itu kan ada panjang, termasuk juga di Gresik itu juga sudah ada fenomena seperti itu, bahwa laut sudah dipagar. Kemudian diberi hak di sana. Kenapa kok pemerintah pusat tidak tahu? Karena apa? Karena luasannya tidak melebihi dari 2 hektar, sehingga tempatnya adalah di Kanwil BPN untuk memberi hak-hak tadi itu, hak atas tanah tadi. Tapi faktanya kan bentuknya masih belum tanah, bentuknya masih laut. Sehingga seharusnya hak atas tanah di situ tidak bisa diberikan, apalagi hak milik. Hak milik dendi, lah bentuknya itu apa? Bentuknya itu laut. Masa arep nggawe omah di atas laut? Kan akhirnya bingung juga. Walaupun itu dimungkinkan, tetapi setelah ada penimbunan macam-macam yang membutuhkan izin-izin lain, tidak hanya hak milik tadi itu. Tapi ini menurut saya, walaupun ide ini bagus, tetapi kan melanggar, sehingga tidak seharusnya itu diikuti terus-menerus. Ya sudah, setelah diselesaikan dibongkar, ya sudah dibongkar. Tinggal sekarang dicari siapa yang bersalah di situ atau diduga bersalah di situ. Pelanggarannya pelanggaran apa saja kan gitu. Bagaimana pemerintah daerah kemudian memberi izin dan lain-lain. Nah, itu sekarang baru kita coba selidiki lagi. Kemudian harus ada yang bertanggung jawab di situ, ada pertanggungjawaban hukum, ada pertanggungjawaban secara sosial dan lain-lain lah. Hukum pidana, hukum perdata dan lain-lain yang bisa dimintakan kepada orang yang melanggar tadi itu, biar melanggar tata ruang, kemudian melanggar UPA dan lain-lain tadi itu. Sangat menarik Pak Tulus, karena pagar laut yang khususnya yang lagi ramai di Tangerang Selatan itu panjangnya 30 km kalau tidak salah. Jadi tidak mungkin masyarakat, katakannya swadaya masyarakat, kalau menurut saya itu tidak mungkin. Ya kan sudah disampaikan, jadi di situ ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan itu ada berapa ya? Lupa, 300-an 300. Hak guna bangunan yang memang dipotong kecil-kecil sehingga tidak membutuhkan izin dari pusat. Jadi pemberian hak ya hanya dari, paling tidak hanya dari tingkat kanwil ataupun tingkat kabupaten seperti itu. Tapi hak guna bangunan itu milik siapa Pak Tulus? Ada 360-an tadi yang Pak Tulus sampaikan. Iya, ada PT tertentu lah. Kita nggak usah ngomong siapanya. Orangnya juga orang tertentu dan itu sudah diklarifikasi juga di sana. Tetapi faktanya kan orang-orang itu kan tidak berdiri sendiri. Betul. Mereka ada tim lapangan yang melepaskan, terus kemudian menulis itu menjadi dari tanah-tanah yang ada di letter C atau petok D dan lain-lain, sehingga kemudian itu diklaim, loh ini kan ada letter C-nya, ada petok D-nya, kenapa kok tidak boleh diberikan hak di situ, kan gitu. Nah kan kita tidak tahu bahwa setelah hak itu atau setelah tanahnya itu musnah, hak itu kan sudah hilang juga di situ. Masa hak masih ada, apa sertifikat, katakanlah kalau ini bentuknya sertifikatnya ada, tanahnya nggak ada, kemudian sertifikat berguna. Justru ketika sertifikatnya ada, setelah ada konfirmasi dari, ternyata beberapa sertifikat itu kemudian dijadikan agunan di bank. Siapa yang rugi? Tetap negara juga yang rugi di sini. Ada pemerintah rugi, rakyat Indonesia juga rugi di sini. Hak-hak masyarakat adat untuk mengelola pantai, untuk dia mendapat penghidupan
sebagai nelayan jadi jauh 30 kilo kan panjang. Ketika itu dia harus muter lagi. Berapa ongkos yang dikeluarkan untuk bensin dan lain-lain itu yang harus dipikirkan lagi, bahwa memang ada beberapa hal di samping bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Masyarakat menjadi sulit, ekonomi menjadi terganggu dan lain-lainnya. Kita tidak berharap itu terjadi. Ini menarik Pak Tulus, katanya swadaya masyarakat, tetapi banyak masyarakat yang merasa terugikan, khususnya para nelayan. Dan polemiknya pagar laut itu juga ternyata membahayakan. Karena kalau malam itu pagar laut itu kan terbuat dari bambu, terus ada jaring-jaring tertentu, tidak ada tanda-tanda Pak Tulus. Kalau itu pagar laut, itu pasti akan membahayakan nelayan yang akan mencari ikan di situ. Iya, itu makanya kan tadi ketika disampaikan bahwa itu swadaya dari LSM atau dari masyarakat, kan faktanya ketika diperiksa tidak. Kalau swadaya dari masyarakat, otomatis pemerintah juga oke-oke saja. Faktanya kan tidak, sehingga pemerintah dengan tegas bagaimana pagar laut itu ya sudah dihilangkan. Jangan merusak laut, itu kan bagian dari merusak laut kan gitu. Sumber-sumber daya laut yang kemudian hilang, ikan-ikan banyak yang mati ketika ada pagar laut seperti itu kan gitu. Nah, kalau kita tinjau bentuknya ya, bentuknya begitu itu, perkiraan saya, mudah-mudahan perkiraan saya ini salah, itu mau ditimbun dulu, setelah itu dia mengeluarkan hak guna bangunan atau hak miliknya di situ. Jadi bentuknya sudah berubah menjadi bentuk tanah. Tapi faktanya kan sekarang bentuknya masih berupa laut kan, bukan hak atas laut lagi, tapi harusnya kan hak atas tanah itu hak atas laut. Jadi kalau mau gitu sih nggak apa-apa juga, tapi perlu regulasi baru. Bagaimana mengharmonisasi dengan UPA dengan ya yang di laut itu bagaimana. Walaupun di masyarakat adat tertentu ada yang memang tinggal di laut mereka, tapi kan lautnya kan kelihatan. Jadi nggak terlalu dalam. Masyarakat adat seperti di pesisir pantai itu kan ada masyarakat yang tinggal di laut memangnya gitu. Oke, ini menarik Pak. Terkait dengan isinya kita sudah tahu sebenarnya di sana itu milik siapa, semua orang kan sudah tahu dan itu wilayahnya siapa. Dan ada juga yang menyatakan bahwa itu tepat yang dikatakan oleh Pak Tulus, nanti ada wacana untuk ya direklamasi lah. Karena mereka sudah memprediksi bahwa ini akan menjadi PSN, walaupun pemerintah saat ini masih membantah. Artinya kan ada upaya untuk mereka ini mengamankan biar nanti pemerintah kalau mau menjadikan ini PSN belinya mahal. Jadi terjadi konflik juga gitu ya. Ya memang apa ya, mereka kan sudah tahu rencana tata ruang. Karena mereka sudah tahu, jadi mereka mendahului. Jangan sampai masyarakat yang dapat untung banyak. Biar mereka yang dapat untung banyak untuk direklamasi dan lain-lain, itu kan butuh biaya. Kalau itu menjadi PSN, faktanya itu tidak menjadi PSN, kemudian oleh mereka ditunggu kapan menjadi PSN-nya. Nah, itu kan ada politik yang bergerak di situ, politik yang penataan ruang yang kemudian dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang kalau ditinjau lebih dalam lagi akan merugikan banyak orang, merugikan masyarakat. Merugikan dengan cara nanti apakah itu petok D-nya dipalsukan, letter T-nya nggak ada, sampai kemudian kepala desa melarikan diri dengan dia punya Robicon macam-macam. Kepala desa yang ketika dia mengurus itu sampai selesai terjadi seperti itu. Sekarang nggak berani balik pulang ke rumah itu, dikejar-kejar masyarakatnya. Nah seperti itu yang kita tidak harapkan itu. Tetapi juga yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Pak mereka ini bisa tahu kalau itu mau dijadikan PSN? Apakah ini ada indikasi misalnya tindak pidana korupsi atau seperti apa permasalahan hukum lain? Karena ini juga sempat terjadi terutama di Jakarta. Pilpres sebelumnya, reklamasi sebelumnya di pemerintah sebelumnya. Seperti apa Pak? Ya kalau perencanaan ruang itu kan ada perencanaan ruang nasional, perencanaan ruang provinsi, perencanaan ruang kabupaten kota, itu kan
terbuka untuk umum. Kalau perencanaan ruang ya. Tetapi kan hal-hal yang khusus seperti mau dimasukkan PSN dan lain-lain itu kan yang bisa diperdebatkan apakah di situ ada tindak pidana korupsi atau apa ya kita tidak tahu. Tapi kalau itu kan informasi itu kan tidak gratis. Betul. Apalagi informasi strategis, sehingga mau tidak mau ya kita sebagai masyarakat percaya atau tidak percaya ya kemungkinan ya ada unsur-unsur itu gitu, walaupun kita tidak bisa menduga karena kita tidak punya bukti untuk itu gitu loh. Tapi sebenarnya permasalahan ini kalau dalam pandangan saya itu cukup sederhana. Dalam artian tadi sudah tahu ya siapa yang yang punya proyek di situ, dan kepentingan di situ kita sudah tahu, alat-alatnya di situ sudah tahu, siapa masyarakat umum juga sudah tahu. Mengapa pemerintah kemudian tidak ya memanggil saja pihak itu dan memberi klarifikasi? Masa mereka yang punya wilayah, ya kan Pak? Mereka yang punya wilayah, masa mereka tidak tahu kalau itu ada yang memagari? Karena sampai saat ini kan tidak ada yang mau mengaku itu siapa. Kalau mengaku atau tidak, faktanya kan sudah ada nama PT, nama orang per orang kan bentuknya kan sudah real, sudah bentuk sertifikat hak. Kemudian ya tinggal tidak hanya pemerintah, sebetulnya wakil masyarakat itu ada DPR. DPR kan harus bergerak. Betul. Kemudian memanggil semua pihak-pihak. Kemudian termasuk memanggil pemerintah juga, bagaimana kewajiban pemerintah terhadap hak penguasaan negara ini kemudian dipakai oleh orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang menguntungkan orang-orang tertentu dengan mengabaikan banyak hal, termasuk hak masyarakat di sekitar situ maupun hak masyarakat yang lainnya, termasuk hak negara sendiri kan itu. Sementara kalau hak guna bangun kan harus ada hak sebelumnya, apakah itu tanah negara, kemudian apakah itu tanah milik yang bisa dilekati hak guna bangunan dan lain-lain, atau itu hak pengelolaan yang bisa dilekati. Ya ini kan belum ada, dinyatakan bahwa itu ya di atas tanah negara kan gitu. Sekarang negara itu kan harus ada harus ada siapa yang menguasai tanah negara tadi itu. Harus ada orang tertentu atau pihak tertentu gitu loh. Sehingga bisa dilekati hak guna bangunan. Yang itu. Baik, lalu bagaimana Pak upaya masyarakat ini, terutama para nelayan, agar mereka tetap bisa melakukan haknya menjadi nelayan dan lain sebagainya, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak itu? Bagaimana nelayan bisa istilahnya melawan mereka gitu? Karena ini kan masih menjadi polemik. Ya itu kan tugas negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, seperti tujuan pembentukan negara Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar itu kan harus dijalankan. Pemerintah punya aparat, baik kepolisian maupun militer, angkatan laut yang kuat, terus kemudian Kementerian KKP yang punya alat-alat untuk itu. Nah, perlindungan kepada masyarakat yang ada pula diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 itu, yaitu bagaimana negara melindungi tadi. Diminta atau tidak oleh masyarakat, negara harus melindungi. Betul. Negara harus tanggap gitu, jangan sampai karena tidak ada laporan kemudian negara membiarkan. Nah, pembiaran yang gini itu akhirnya terjadi sampai ada sertifikat hak yang ada di atas laut, padahal itu sertifikat hak atas tanah tapi ada di laut seperti itu. Dan itu tidak 1-2, itu panjang, dan beberapa kabupaten termasuk sampailah ke Sumeneb, ke Gresik. Nah, kita belum tahu di mana di pulau-pulau lain. Kemungkinan besar itu juga ada seperti itu gitu. Ya, seringkali konflik agraria ini kan merugikan masyarakat kecil. Ya. Banyak sekali konflik, kita sebut saja ya, beberapa konflik yang belakangan ini ada penggusuran tanah oleh pemerintah. Ya. Padahal sertifikatnya resmi milik warga. Ya. Dan itu asli. Nah, itu bagaimana Pak Tulus? Apakah konflik ini juga akan ke arah sana, dan bagaimana upaya masyarakat biar mereka yang memiliki hak di sana tetap terjaga haknya? Ya, ketika sudah menjadi sertifikat kan bukti hak atas tanah. Mestinya
negara harus menjamin itu. Karena apa yang mengeluarkan itu negara, pemerintah, BPN, kantor pertanahan. Dan bentuknya sudah punya sertifikat ya, kemudian digusur. Nah, itu penggusuran itu kalau untuk kepentingan umum masih dimungkinkan, tetapi harus ada ganti rugi, pembayaran dan lain-lain. Kemudian ketika dia dipindahkan itu harus pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu loh. Itu kan harus bisa ditempatkan di tempat yang ya sama paling tidak situasinya dengan ketika tanahnya dia digusur dan lain-lain. Jangan sampai kemudian tanah yang digusur di kota dipindah ke pedalaman, ya akhirnya kan merugikan banyak orang kan, seperti itu. Oke, kalau dalam perspektif hukum agraria yang terjadi pada laut, menurut Pak Tulus, bagaimana resolusinya ataupun penyelesaian konflik ini berdasarkan hukum agraria? Apakah ada hukum yang sebenarnya melindungi bahwa terkait dengan tanah, laut, dan lain sebagainya, Pak Tulus? Ya, kalau kita kembali ke agraria, kan ada UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, yang melindungi semuanya itu. Dari situ kan kemudian harus ada aparat yang melindungi, ada aparat BPN, terus sekarang ini kan banyak dari kepolisian yang bisa membantu, kemudian dari penyidik PNS dan lain-lain itu yang akan melindungi tadi. Jadi kan di samping kan ada struktur hukum, ada substansi hukum, ada budaya hukum itu ya. Ketiganya itu kan harus sejalan gitu loh. Bagaimana substansi hukum itu melindungi masyarakat. Oke. Kemudian bagaimana aparat penegak hukum melindungi masyarakat di situ, dan bagaimana budaya hukum itu yang sesuai dengan dua hal tadi. Jangan sampai budaya hukum berbeda dengan yang ada di sini, sehingga tumpang tindih di masyarakat gitu. Masyarakat merasa tidak mendapat perlindungan, kemudian yang satu merasa tidak dapat keadilan yang diharapkan dan lain-lain, akhirnya timbul chaos di situ. Dan kita tidak berharap timbul chaos tadi itu kan gitu. Baik, Pak Tulus, ini sangat menarik juga. Mungkin di kemudian hari konflik ini mungkin tetap akan tetap muncul gitu, Pak. Menurut Pak Tulus, bagaimana sih peran pemerintah, atau mungkin perlukah regulasi hukum agar memastikan bahwa konflik seperti ini tidak terjadi lagi? Terutama kalau pandangan saya, bagaimana sih membuat peraturan terkait dengan sustainable tourism, karena itu kan wilayah turis, dan juga sustainable visionary yang berdampingan. Karena hak masyarakat tidak dirugikan, tapi pengusaha juga mendapatkan keuntungan. Ya, itu tadi makanya butuh harmonisasi peraturan. UUPA kita kan sudah dari tahun 60 sampai sekarang udah berapa puluh tahun itu. Nah, itu bisa kemudian pakai undang-undang yang lebih baru atau ada perubahan atau untuk harmonisasi sehingga berjalan. Jadi program-program pemerintah yang akan menerima investor, kemudian dipadukan dengan program masyarakat. Jangan sampai masyarakat ditinggal gitu saja. Mereka yang untung, kemudian masyarakat yang dirugikan. Pemerintah harus membuat regulasi yang bagus satu dengan yang lain, menjadi harmonisasi peraturan yang melindungi semuanya. Melindungi pihak investor maupun melindungi masyarakat, termasuk melindungi negara. Jangan sampai dirongrong oleh pihak-pihak luar ataupun pihak-pihak lain yang kemudian selama ini yang menyebut dirinya oligarki. Nah, kita tidak berharap ada oligarki lain. Kita stop itu dan negara kita menjadi negara yang kuat. Apalagi sekarang kan Pak Presidennya presiden yang berani ngomong di depan, berani menyatakan tidak, dan itu suatu modal yang sangat bagus untuk kedepannya kita menjadi negara yang maju. Saya pikir demikian. Terakhir, Pak Tulus, menurut Pak Tulus, mungkin Pak Tulus bisa memberikan kesimpulan bagaimana caranya agar agraria masyarakat ini bisa dilindungi, agar konflik ini tidak terjadi lagi di masa depan. Ya tadi itu, negara kan punya kewajiban melindunginya dengan apa? Ya dengan aturan, dengan hukum kan gitu. Hak penguasaan negaranya itu kan dari situ, pemerintah mempunyai kewajiban itu. Terus masyarakat juga diberi edukasi supaya jangan sampai masyarakat kemudian juga ikut
melicinkan atau mempercepat pelanggaran itu. Betul. Sehingga ketika ada pelanggaran, ya masyarakat juga harus yang sudah teredukasi tadi harus menyampaikan, oh ini pelanggaran, kita nggak boleh melanggar itu. Disampaikan kepada aparat-aparat terkait sehingga dari awal ada upaya preventif, jadi tidak hanya represif, preventif yang bisa kita jalankan sehingga ya tidak hanya ketika ada masalah kemudian kita reaktif gitu. Jadi dari awal sudah tertata dengan rapi. Baik, terima kasih Pak Tulus atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa dan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Amin, amin. Baik, Sobat Unida, demikian acara Bincang Santai pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk Sobat Unida like, subscribe, dan share video Universitas Wisnuwardana ke rekan-rekan Sobat Unida. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.